Mes tunjukkan skillnya ke Rizky Ridho. Eliano Reinders ajari Marcelino cetak gol. Hari ketiga latihan fokus taktik di Bahrain. Hari ini memasuki hari ketiga Timnas Indonesia latihan di Bahrain. 26 pemain Timnas sudah berkumpul dan melakoni sesi latihan yang dipimpin oleh Coach Sintayong. Namun ada satu lagi skuad Garuda yang belum ikut latihan, yaitu Marten Paes. Dalam latihan ini, Mads Hilgers menjadi sorotan lantaran beberapa hari yang lalu ia menghadang MU dengan penampilan terbaiknya. Rizky Ridho dan kawan-kawan sangat bangga memiliki bek mahal seperti Mads Hilgers sekelas pemain top di Eropa. Rizky Ridho tentu akan belajar banyak dari Mads, mulai dari taktik, skill, dan pertahanan baik yang dimiliki Mads Hilgers saat melawan tim-tim besar Eropa. Sementara Eliano Reinders menjadi penyerang sayap Timnas Indonesia. Eliano yang bernomor punggung 7 itu menjadi sorotan bagi Marcelino, lantaran nomor 7 Timnas itu sebelumnya dimiliki oleh Lino. Meski begitu, Marcelino menganggap Eliano menjadi semangat dan pembelajaran untuknya. Lantaran Eliano bermain sangat baik di Eropa dan ketajaman serangannya juga sering membobol gawang lawan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan sesi latihan ketiga yang dijalani tim Garuda di Bahrain untuk persiapan laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C berjalan dengan santai dan penuh gembira. Para pemain Timnas Merah Putih terlihat sangat menikmati sesi latihan tanpa terlihat adanya beban target menang. 26 dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong mengikuti latihan ketiga di Bahrain setelah kedatangan 7 pemain yang merumput di luar negeri. Ketujuh pemain itu ada Mads Hilgers, Eliano Reinders, Asnawi Mangkualam, Calvin Verdon, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Nathan Joaon. Kondisi keseluruh tim semuanya sangat baik. Ini juga adalah latihan ketiga, tetapi ini hampir lengkap karena sudah 26 pemain yang bergabung, sedangkan kemarin baru 15 pemain yang hadir. Kita juga bisa melihat pemain berlatih dengan penuh riang dan gembira. Pada hari yang ketiga ini, dalam sesi latihan, pemain tak ada yang cedera. Sumarji berharap Garuda memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan 3 poin dari laga melawan tim Dilmouth Warriors di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober pukul 11 WIB. Dukungan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kepada semua pemain Timnas Indonesia sangatlah luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin. JIJS dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari Jepang di puncak klasemen yang mengoleksi poin sempurna dari 2 pertandingan. JIJS masih punya rekor sempurna di Timnas Indonesia. Sudah main 5 laga, belum pernah kalah.
Ijaz sudah bermain 5 laga, semuanya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ronde kedua sampai ronde ketiga dengan selalu bermain penuh. Hasilnya, Jay membawa Indonesia menang 3 kali dan seri 2 kali. Rinciannya adalah Indonesia menang 1-0 atas Vietnam, 3-0 atas Vietnam, 2-0 atas Filipina, dan imbang 1-1 kontra Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia. Di 2 laga terakhirnya itu, Ijaz dipercaya menjadi kapten. Timnas Indonesia sementara duduk di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga dengan 2 poin dari 2 laga. Akankah jimat Bang Jay masih terus bawa kesempurnaan dalam laga melawan Bahrain dan Cina nanti? Garuda fans Bahrain menyiapkan bendera selebar 10 meter dan akan membentangkannya pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di Bahrain nanti. Garuda fans Bahrain akan mengibarkan bendera raksasa dengan panjang 10 meter pada laga Indonesia vs Bahrain tanggal 10 Oktober mendatang. Selain bendera raksasa, Garuda Bahrain kabarnya juga menyiapkan koreo khusus untuk semakin membakar semangat para punggawa timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Bahrain. Bahrain yakin curi 3 poin dari Indonesia. Menghadapi timnas Indonesia, pelatih Bahrain hanya targetkan menang 1-0 lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, tak memasang target muluk-muluk saat menghadapi timnas Indonesia. Ia sudah senang jika pasukannya berhasil menang 1-0 karena menurutnya yang terpenting itu mendapatkan 3 poin di kualifikasi Piala Dunia 2000 zona Asia. Dengan 3 poin itu, Bahrain akan menduduki posisi ketiga untuk klasemen sementara di grup C. Dragan Talajic mengatakan, "Kami harus berkonsentrasi dari detik pertama hingga terakhir. Peluang kami akan datang dan kami harus mencetak gol," kata Talajic dilansir dari GDN Online pada Senin 7 Oktober 2024. Talajic menyambungkan, "Jika kami menang 1-0, saya akan senang. Bagi saya, hal terpenting adalah kemenangan dan 3 poin untuk kami," pungkas juru taktik berusia 59 tahun itu. Pelatih Bahrain Dragan Talajic nampaknya ia tak pandang remeh dengan pemain timnas Indonesia. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menyoroti kekuatan timnas yang diperkuat pemain yang merumput di luar negeri. Ia pun mengatakan mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, 1 di Inggris, 1 lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, kata Talajic. Nampaknya Bahrain takut kalah lawan timnas Indonesia. Bahrain langsung latihan 2 kali sehari. Bahrain melakukan latihan intensif jelang menghadapi timnas Indonesia. Ini dilakukan untuk meningkatkan persiapan teknis, fisik, dan mental Bahrain. Menurut laporan Al Watan News, tim besutan Dragan Talajic menginstruksikan tim pelatih menggelar latihan 2 kali sehari untuk meningkatkan persiapan teknis, fisik, dan mental mereka. Intensitas persiapannya untuk 2 pertandingan tersebut dengan mengikuti 2 sesi latihan pagi dan sore di bawah pengawasan staf teknis yang dipimpin oleh pelatih Kroasia
yaitu Dragan Talajic, dan dengan partisipasi dari seluruh pemain yang terpilih. Bahrain akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui persiapan intensif tersebut, Bahrain berupaya meningkatkan tingkat kesiapan fisik dan teknis serta kesiapan psikologis dan mental. Timnas Bahrain akan memasuki camp internal setelah 2 hari guna meningkatkan tingkat fokus mental tim. Sambung laporan tersebut. Mengacu pada rekor pertemuan, Bahrain mempunyai rekam jejak yang sangat baik ketika bertemu dengan timnas Indonesia. Tim berjuluk The Reds diketahui pernah mengalahkan timnas Indonesia 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu, Bahrain menang dengan skor meyakinkan, yaitu 2-0 dan 10-0. China mengatakan bahwa naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders tidaklah sah. China berjanji akan melaporkan Mads dan Eliano ke AFC jika mereka tetap dimainkan dalam kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Salah satu media China sebut proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders tidak sah, sehingga timnas Indonesia bakal dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Tulis 163.com. Selain itu, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia, melainkan dilakukan di Belanda. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran, tambah mereka. Lebih lanjut lagi, 163.com juga memperingatkan timnas Indonesia jika mereka tetap memaksa memainkan Mads Hilgers dan Eliano Reinders, maka Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Tulis mereka dalam medianya, jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah. Tutup laman tersebut.